Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga masih tetap semangat, tetap bahagia, dan selalu sehat. Yuk siapkan buku modul, kita mulai. Teks fiksi adalah karangan yang berisi kisah khayalan atau imajinasi, contohnya dongeng, cerpen, dan novel. Teks fiksi memiliki unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam cerita. Contohnya, tema, alur, tokoh, konflik, klimaks, latar, amanat, dan sudut pandang. Cerita fiksi juga memiliki unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar cerita namun sangat berpengaruh dengan jalannya cerita tersebut, seperti keyakinan, pandangan hidup, berbagai karya seni, budaya, dan yang lainnya. Yuk kita analisis unsur-unsur cerita fiksi melalui film pendek ini. Walaupun bukan teks, tapi nanti Boy akan cerita gitu, jadi sama aja kayak cerita ya. Kalau di awal ditampakkan latar dari cerita ini yaitu perbukitan dan rumah. Jadi latar itu merupakan tempat atau waktu terjadinya peristiwa atau cerita tersebut. Film ini judulnya Ibu atau bahasa Inggrisnya Mother ya. Gitu. Tokohnya ini ada ibu dan anak-anak, ibunya lagi masak, anak-anaknya lagi main. Tokoh itu pelaku ya dalam cerita. Alur itu adalah urutan kejadian. Satu alur maju itu menceritakan masa kini ke masa depan. Jadi urut ceritanya dari masa lalu ke masa depan. Kalau alur mundur itu menceritakan masa lalu. Kalau ini karena ceritanya urut ya, tadi ibunya masak, jemur, ini ngurusin adik bayi. Itu berarti alurnya termasuk alur maju. Tuh. Ini mulai masuk ke konflik nih. Ya, adiknya nangis, kompornya gosong, ada telepon gitu. Konflik itu apa sih? Konflik itu permasalahan yang muncul dalam cerita. Ya ditambah tadi pekerjaannya hujan lagi, ada jemuran belum diangkat, malah ini anjingnya bikin becek rumah ya. Jadi konflik di cerita ini tuh pekerjaan ibu tuh jadi menumpuk dalam satu waktu, bingung nih ya mau dikerjain yang mana dulu, coba ayo. Angkat jemuran, kompor gosong, anaknya nangis, telepon. Nah, ini sudah puncak dari konflik. Ujung dari konflik itu disebut dengan klimaks ya. Klimaksnya ini yaitu keluar bayangan dari tubuh ibu. Pokoknya nyebutnya bayangan ya, walaupun judulnya hantu, tapi kayaknya lebih cocok bayangan gitu. Nah, ini cerita ini diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu cara bercerita. Kalau misalnya cerita ini dialognya ada aku, berarti sudut pandang pertama. Misalnya aku sedang menjemur pakaian, nah itu sudut pandang pertama. Kalau ceritanya mengenai orang kedua, berarti kata yang dipakai adalah kamu. Kalau orang ketiga itu menceritakan orang lain, seperti ini nih. Ini lagi cerita soal ibu dan anak-anaknya. Ini setelah bayangannya keluar, ini anak-anaknya mulai menyadari bahwa ternyata bayangan itu tuh bermaksud untuk mengerjakan pekerjaan rumah ibunya yang belum sempat ya dikerjakan oleh ibunya sebelum jatuh tidak sadarkan diri gitu ya. Ini anak-anaknya mulai berpikir dan akhirnya mereka punya ide. Akhirnya anak-anak ibunya ini mulai bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah yang tadi tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Jadi ini anak-anaknya baik hati nih ya, sayang sama adiknya gitu ya, nggak dicuekin. Ada rumah berantakan, ibunya lagi mungkin nggak bisa mengerjakan, mereka bahu membahu bekerja sama gitu untuk membersihkan rumah. Nah ini ada tokoh anjing, bu kok ada anjing, kan Islam anjing haram ya. Ini termasuk unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu unsur yang di luar cerita tapi berpengaruh. Nah ceritanya ini berlangsungnya itu di Korea. Di Korea itu kan bukan negara mayoritas bukan muslim, jadi mereka memang nggak apa-apa melihara anjing gitu. Terus termasuk dengan baju dari yang dipakai sama ibunya itu kan baju adat Korea, termasuk unsur ekstrinsik. Nah, terus amanat yang disampaikan di cerita ini adalah
amanat itu pesannya yang ingin disampaikan di cerita ini, yaitu anak-anak bekerja sama untuk membantu pekerjaan rumah ibunya. Nah, tokohnya punya sifat nih. Nah, ada tokoh utama itu ibu, sifatnya rajin dan penyayang. Tadi walaupun anaknya mecahin dengan bola nggak dimarahin, dan tokoh tambahannya anak-anak, sifatnya suka membantu, tapi ceroboh ya karena mecahin bunga, tapi juga sayang adik. Tema adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dibuatnya cerita fiksi ini. Tema pada cerita ibu ini adalah mengenai membantu ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.